Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puputer Wahyu dengan NIM akhir 4076. Di sini kami akan membahas terkait persoalan pelecehan seksual mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Insinyur Soleh Afifi, MSI, dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cahyani Nindang Kamulyan dengan NIM akhir 4093. Dan saya Anggi Faulina Dewi Saputri dengan NIM 25021040249. Saya Madelistiayu Indah Fiarti dengan akhiran NIM 1014. Perkenalkan, nama saya Raka Hadi Pradana dengan NIM 2508101020002. Pelecehan seksual oleh belasan mahasiswa. Kasus dugaan pelecehan itu. Dugaan pelecehan seksual Kasus pelecehan ini mencuat setelah sejumlah tangkap. Pencegahan dan penanganan pelecehan seksual memiliki dasar yang sangat kuat dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga pedoman moral dalam menghormati harkat dan martabat manusia. Pelecehan seksual bertentangan dengan sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tindakan tersebut merendahkan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Selain itu juga, sila ketiga Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Sedangkan untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu, upaya mencegah dan menangani pelecehan seksual bukan hanya bentuk ketaatan terhadap hukum, tetapi juga pengalaman nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelecehan seksual sendiri yaitu adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan ataupun perilaku bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, sehingga membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, malu, ataupun bahkan bisa terasa terancam. Nah, pelecehan seksual ini dapat terjadi secara fisik, verbal, non-verbal maupun melalui media sosial dan dapat dialami siapa saja tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. Nah, belakangan ini kasus pelecehan seksual juga terjadi di lingkungan kampus oleh sejumlah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui grup percakapan digital, serta kasus dugaan pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang memicu aksi mahasiswa menuntut penanganan serius dari kampus. Nah, kasus-kasus tersebut itu menunjukkan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah yang nyata yang dapat terjadi di mana saja, sehingga penting bagi kita untuk saling menghormati, menjaga batasan, serta berani melapor jika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual di lingkup kampus maupun di masyarakat umum dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik secara verbal, non-verbal, fisik maupun melalui media digital. Pelecehan verbal biasanya berupa siulan, komentar, bernada seksual atau candaan yang merendahkan tubuh atau penampilan seseorang, hingga ajakan yang mengandung unsur seksual dan membuat korban merasa tidak nyaman. Pelecehan non-verbal dapat terlihat melalui tatapan yang bersifat melecehkan, gestur tidak pantas, penyebaran gambar atau pesan bermuatan seksual, serta tindakan menguntit korban di lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi juga memunculkan pelecehan seksual berbasis daring, seperti pengiriman pesan, foto, atau video yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan korban melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Pelecehan seksual secara fisik meliputi sentuhan tanpa izin, memegang bagian tubuh tertentu, merangkul secara paksa, hingga tindakan yang lebih berat seperti pemaksaan hubungan seksual. Tindakan tersebut dapat terjadi di berbagai tempat seperti kampus, tempat kerja, transportasi umum, lingkungan pertemanan, maupun ruang publik lainnya. Dalam lingkungan kampus, pelecehan seksual seringkali terjadi dalam relasi yang tidak seimbang, misalnya antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau sesama mahasiswa, sehingga korban itu merasa takut dan sulit untuk melapor. Dampak dari pelecehan seksual ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, serta kehidupan sosial korban dalam jangka panjang. Berdasarkan data tahun 2025 dari Komnas Perempuan, terdapat sekitar 376.000 lebih kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kasus seperti yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya berupa tindakan fisik saja, tetapi juga bisa berupa komentar seksual, ketidaksenonoh, dan perendahan terhadap perempuan di media sosial. Dari hal tersebut, membuktikan bahwa lingkungan pendidikan pun masih dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender.
Banyak korban itu memilih diam karena mereka itu merasa takut, malu, atau khawatir untuk tidak dipercaya. Nah, oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk saling menghargai, menjaga ucapan dan perilaku, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara mencegah dan juga menangani pelecehan seksual. Di era digital, pelecehan seksual juga terjadi melalui media sosial dan internet dalam bentuk KSBS atau kekerasan seksual berbasis cyber, seperti penyebaran foto tanpa izin, pengiriman konten tidak senonoh, pemerasan, hingga deepfake. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga privasi data pribadi, melakukan verifikasi 2 langkah, berhati-hati membagikan data pribadi, serta tidak menyebarkan konten yang merendahkan orang lain. Jika mengalami pelecehan digital, korban sebaiknya menyimpan bukti, memblokir pelaku, dan melapor ke platform maupun pihak berwajib, serta korban didukung tanpa dihakimi ataupun disalahkan. Baik, dengan saya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hanif. Nama saya Dia Fernandes, Kak. Kalau bilang asal layak dan nggak layak, udah jelas jawaban saya nggak layak. Pelecehan seksual di kampus dan di sekitaran masyarakat itu merupakan masalah yang sangat serius. Pelecehan seksual di kampus maupun di masyarakat adalah masalah serius karena membuat korban merasa takut dan merasa kayak dirinya tuh merasa tidak aman lagi kan, Kak. Saya tentunya nggak gegabah. Saya cari teman atau rakyat sekitar, saya ceritakan, saya minta orang, terus baru saya lakukan penggerbekan. Kita laporkan ke pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib yang menindaklanjuti kasus tersebut. Saya akan berusaha membantu korban menghentikan situasi jika memungkinkan juga untuk menjaga rasa keamanan juga, Kak. Jelas faktor yang mendominasi tersebut ya karena Pakaian yang terlalu terbuka. Kalau menurut opini saya tuh ya, korban itu tidak bisa disalahkan atas pelecehan seksual yang dialaminya. Nah, faktor yang lebih dominan tuh lebih berasal dari pelakunya nggak sih, Kak? Nah, salah satunya sepertinya perilaku yang rendahnya dalam kontrol diri si pelaku, terus ada relasi kuasaan, terus ada juga budaya menyalahkan korban atau victim blaming, dan kurangnya pendidikan tentang menghormati batas serta persetujuan atau konsen sih, Kak, menurut saya. Jika pelecehan sudah terjadi, korban dapat melapor melalui Satgas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, maupun melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Korban juga dapat memperoleh bantuan dari Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, baik secara hukum maupun psikologis. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak korban atas kerahasiaan identitas, bantuan hukum, pemulihan, dan restitusi. Yang terpenting yaitu keputusan untuk melapor sepenuhnya adalah hak korban, dan kita wajib mendukung tanpa memaksa ataupun menyalahkan.